Anda menyaksikan laporan khusus pidato Presiden tentang RAPBN dan juga nota keuangan tahun 2025. Dan baru saja kita mendengarkan penyampaian RAPBN dan juga nota keuangan 2025 yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini saya sedang bersama dengan Wakil Menteri Keuangan, ada Pak Suhasil Nazara. Kita akan bahas pasca Presiden menyampaikan RAPBN dan juga nota keuangan 2025. Pak Suhasil, bagaimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Sehat, selamat siang semua. Ya, Pak Suhasil, meskipun tadi RAPBN sudah disampaikan, tapi kan kita tahu Pak bahwa kondisi ketidakpastian global ini masih akan terjadi sampai 2025. Nah, Bapak melihat bagaimana Pak prospek pertumbuhan ekonomi kita ke depan? Apakah mampu bertahan di level 5% atau bahkan meningkat mencapai 8% seperti janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto, Pak? Kalau tahun ini dulu ya, karena kalau kita bicarakan 2025 itu kan basisnya tetap tahun yang sedang berjalan. Tahun ini di kuartal 1 kemarin kita tumbuh dengan 5,11%. Lalu di kuartal kedua BPS mengumumkan pertumbuhan kita 5,05%. Selama semester 1 kita tumbuh 5,08, berarti di kedua kuartal itu, dan ini menjadi basis yang baik untuk tahun depan. Karena itu tahun depan kita di dalam membuat RAPBN tahun 2025 kita menggunakan angka 5,2%. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. 5,2% itu berarti pertumbuhan yang sangat baik, apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia nih yang gejolaknya tinggi sekali. Kita lihat Amerika kemarin datanya cukup agak rendah ya, penyerapan tenaga kerjanya. Tiongkok yang kemudian pertumbuhan ekonominya juga menurun, bahkan sampai di bawah 5, di 4,7, dan belahan dunia yang lain juga masih mencari bentuk. Kondisi geopolitiknya, perang Rusia-Ukraina masih berlanjut, di Timur Tengah masih berlanjut. Jadi kita bayangkan ekonomi Indonesia akan tetap resilient, dan kita bisa tumbuh di 5,2% di tahun 2025. Kondisi apa sih Pak yang perlu diantisipasi begitu ya? Apakah memang RAPBN ini yang dibaca Presiden tadi sudah dirancang untuk persiapan menghadapi ketidakpastian itu sendiri? Ya. Jadi ketidakpastian yang paling besar sebenarnya di dunia global, di internasional. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, kondisi yang biasanya selalu kita perhatikan itu Amerika Serikat, Tiongkok, karena Tiongkok itu partner dagang utama kita. Amerika Serikat itu perekonomian terbesar di dunia. Lalu juga tempat kita mengekspor banyak itu Eropa. Nah, kalau kondisi dunianya sedang dalam perubahan, gejolak, maka tadi Bapak Presiden juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita nanti utamanya akan berbasiskan kegiatan ekonomi domestik. Nah, kalau kegiatan ekonomi domestik kita lihat ya, di dalam struktur PDB kita, salah satu yang sangat besar itu 55% komponen PDB kita itu dari konsumsi masyarakat. Nah, karena itu masyarakatnya pendapatannya harus kita jaga supaya bisa terus tumbuh lalu belanja konsumsi itu. Karena itu kita membuat tadi inflasi di angka 2,5% cukup rendah. Kalau sekarang inflasi Indonesia 2,1% tahun ini, itu basis yang bagus untuk tahun depan 2,5% sehingga daya beli terjaga. Maka itu untuk daya beli terjaga, bantuan sosial, perlindungan sosial, dan berbagai macam program yang dirancang baik sebagai kelanjutan dari program-program yang tahun ini maupun program-program baru yang tadi disebut oleh Bapak Presiden Jokowi juga. Lalu bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakat sih Pak? Karena kan kalau kita lihat kondisi saat ini kan kalau berdasarkan data BPS kita deflasi nih Pak selama 3 bulan berturut-turut. Bagaimana kita bisa tetap menjaga daya beli masyarakat? Sebenarnya kalau inflasinya turun, deflasi menyebabkan inflasi turun, daya beli masyarakat jadi lebih baik, ya kan? Nah, tapi kita tidak mau melihat daya beli yang menurun. Karena itu kalau dari APBN ya, kalau dari APBN banyak sekali program-program APBN itu yang kita buat supaya langsung dinikmati oleh masyarakat. Karena bentuknya apa? Pertama, program-program yang bisa mengurangi beban. Kayak seperti penerima bantuan iuran, ya, 96 juta masyarakat menerima bantuan iuran untuk JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu membantu mengurangi beban. Karena mereka tidak perlu membayar iuran BPJS Kesehatan, tapi kalau sakit bisa tetap mendapatkan
pengobatan. Jadi mengurangi beban ini. Selain program-program yang mengurangi beban, juga program-program yang memberikan income tambahan. Kalau program Keluarga Harapan, program Kartu Sembako adalah memberikan income tambahan. Selain itu ada lagi program seperti tadi udah mulai disebut program baru makanan bergizi. Makanan bergizi gratis itu membuat nanti untuk masyarakat anak-anak sekolah kita menjadi generasi unggul, generasi cerdas. Tadi juga sudah disampaikan. Selain itu masih ada lagi program lain, subsidi kompensasi untuk BBM, energi, listrik, itu juga tetap ada dan itu juga membantu mengurangi beban, bahkan bukan hanya yang miskin, tetapi juga beban dari seluruh masyarakat yang menggunakan energi kita. Jadi lapisan program berlapis-lapis ini maksudnya adalah untuk menjaga daya beli dan membuat konsumsi kita terus tumbuh ke depannya. Oke, baik. Kita bicara soal ini, Pak. Tadi program pemerintah ke depan ini kan ada komitmen bahwa nanti pemerintah akan melanjutkan pembangunan IKN. Pertanyaannya, Pak, bagaimana sih menjaga APBN kita tetap kredibel tapi juga bisa tetap melaksanakan keberlanjutan itu sendiri? Yang tentu APBN selalu kita desain dengan kehati-hatian tinggi, dengan sangat prudent, tapi tetap memperhatikan efeknya kepada masyarakat. Jadi kita ingin pertumbuhan ekonominya tinggi. Ya, jadi APBN itu yang tadi kira-kira tadi disampaikan oleh Bapak Presiden belanjanya adalah 3.600 triliun. Itu kalau kita lihat dalam total produk domestik bruto mungkin hanya sekitar 14-15% dari total PDB. 85%-nya lagi siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu konsumsi masyarakat, maka masyarakat harus punya income. Terus dijaga peningkatan pertumbuhan income-nya. Yang 85% juga diciptakan oleh dunia usaha yang melakukan investasi. Jadi dunia usaha kita dorong supaya terus bisa meningkatkan investasinya. Juga diciptakan kalau kita memiliki net export. Lalu juga konsumsi pemerintah. Ini yang kita desain, kita kombinasikan sehingga 14% APBN di dalam PDB bisa menjadi trigger dari 85% PDB. Ini ya, jadi memang belanja APBN itu nanti terarah untuk menjaga income masyarakat, memberikan ruang untuk peningkatan investasi dunia usaha, dan mendorong net export kita. Jadi memang APBN-nya mesti kita desain secara sangat-sangat cerdas, supaya bisa menjadi trigger yang 85% tadi. Oke, selanjutnya selain pembiayaan IKN, Pak Suhasil, ada juga kan program juga memakai biaya yang besar, itu program makan bergizi gratis. Kalau tidak salah angkanya sampai 71 triliun ya Pak, tapi belum difiksasi. Nah ini bagaimana sih Pak bisa memastikan sumber pembiayaannya dan implementasinya itu kan seperti apa sih Pak? Saya jawab yang tadi ya, yang tadi IKN belum saya sentuh. Silakan. Jadi yang IKN seperti sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya akan berlanjut. Nah selama 3 tahun terakhir kita itu udah cukup belanja banyak di APBN-nya itu ya, dia mengalokasikan untuk belanja Ibu Kota Nusantara. Belanjanya apa yang selama 3 tahun terakhir termasuk tahun ini? Banyak sekali belanja infrastruktur, buka jalan, membangun airport, membangun saluran air, termasuk membangun kantor-kantor pemerintahan. Ke depan, tadi sesuai komitmen Bapak Presiden, lanjutnya seperti apa? Sebenarnya begini, kalau investasi pemerintah sudah banyak masuk, sudah banyak membangun infrastruktur, berikutnya kita mengundang investasi-investasi swasta, ya kan? Investasi swasta yang mau bangun hotel, mau bangun rumah sakit, mau bangun sekolah, mau bangun fasilitas-fasilitas umum yang lain, ini yang akan membuat bersama-sama dengan infrastruktur pemerintah menjadi kota. Nah, jadi kombinasi ini akan kita dorong ke depan. APBN-nya akan tetap mengalokasikan, namun kita juga ingin melihat partisipasi dari infrastruktur, partisipasi pembangunan yang dilakukan oleh dunia usaha swasta yang akan mengisi kota itu. Karena kan bangunan istana, bangunan kantor itu satu hal, tapi menjadi kota yang membutuhkan partisipasi dari dunia usaha kita yang buka rumah makan, yang buka hotel, yang buka perdagangan, yang membuka saluran komunikasi dan yang lainnya. Ini yang ingin kita lihat terus ke depannya, partisipasi swasta. Itu yang IKN ya. Oke.
Yang makanan bergizi. Yang makanan bergizi gratis, seperti telah juga disampaikan beberapa kali sebelum ini, sudah dialokasikan, kita akan alokasikan sebesar 71 triliun. Ini sedang didesain, ya. Tapi kalau 71 triliunnya itu sudah ada di dalam anggaran yang tadi disampaikan oleh belanja negara yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang 3.600 triliun lebih itu sudah termasuk di dalamnya adalah untuk program makanan bergizi gratis. Desainnya kayak apa? Ini yang sedang digodok. Kita sekarang menyampaikan kepada DPR, tentu pasti akan ada pembahasan lebih lanjut nantinya. Ya kita tunggu pembahasan lebih lanjut, karena ini program yang memang akan dijalankan oleh pemerintahan yang akan datang. Tetapi keinginannya memang bisa dijalankan seawal mungkin dari sejak awal tahun. Tapi kan tetap harus ada persiapan-persiapan. Persiapannya dilakukan tahun ini, belum di dalam APBN, tapi begitu APBN-nya nanti 2025 efektif berlaku, itu moga-moga bisa mulai dijalankan kegiatannya. Oke, Pak Suhasil, kita akan lanjut, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Jadi nanti kita akan lanjutkan, ada beberapa hal juga yang tetap harus kita bahas. Jadi tetaplah Anda bersama kami di laporan khusus penyampaian RAPBN dan juga nota keuangan 2025. Kami akan kembali sesaat lagi.